Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil penelitian kami yang berjudul sintesis senyawa protein dari protein dan pianisidin dengan asisten Zamruddin dengan anggota kelompok yang pertama ada baik Aska dan Danifa, ada Hilda Fatia Syahid, ada Titik Anita Adisanti, Amalia Safira Andika, dan Lydia Firman. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara mengekstrak senyawa basa dari vanilin dan pianisidin dengan metode sonikasi. Yang kedua untuk mengetahui hasil pemisahan dari senyawa basa dari vanilin dan pianisidin dengan metode sonikasi. Yang ketiga mengetahui hasil dari karakterisasi senyawa basa dengan menggunakan spektrofotometer tipis, HNMR, GCMS, dan LTIR. Untuk yang selanjutnya yaitu senyawa basasif sendiri merupakan senyawa organik produk kondensasi dari amina primer dengan senyawa karbonil. Pada basasif memiliki karakteristik struktur dengan adanya gugus imina. Salah satu sumber karbonil aktif yang banyak digunakan dalam penelitian sintesis senyawa basasif adalah senyawa vanilin. Secara umum, senyawa basasif dapat disintesis dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode konvensional dan yang kedua yaitu metode green synthesis. Sintesis basasif dari vanilin dan P-anisidina dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah metode sonikasi. Metode sonikasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Ultrasonik sendiri merupakan energi yang dihasilkan gelombang suara dengan frekuensi di atas deteksi telinga manusia, yaitu 20 kHz dan sampai 500 kHz. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kandungan antioksidan yang lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Next. Pada penelitian ini kita melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama ada sintesis senyawa basasif 2-metoksi 4-metoksi fenilimino metal fenol. Yang kedua ada uji sifat kimia produk sintesis. Yang ketiga ada identifikasi dengan spektrofotometer FTIR. Yang keempat ada identifikasi dengan spektrofotometer KGSM. Yang kelima ada identifikasi spektrofotometer HNMR. Pada proses sintesis senyawa basasif 2-metoksi 4-metoksi fenilimino metal fenol yaitu dilakukan yang pertama dimasukkan 1,14 gram vanilin, 7,5 milimol dan 0,92 gram P-anisidin 7,5 milimol ke dalam gelas beaker. Lalu ditambahkan air 10 ml dan dimasukkan dalam sonikator selama 7 menit. Setelah itu, disaring dan dikeringkan dalam desikator hingga masanya konstan. Senyawa hasil sintesis dimasukkan ke dalam pipa kapiler dalam jumlah yang sama. Setelah itu, dipasangkan pipa kapiler dan termometer dalam alat MPA. Kemudian, alat MPA tersebut dinyalakan dan diatur suhu kenaikannya hingga 20 derajat Celcius per menit. Selanjutnya, diturunkan suhunya menjadi 10 derajat Celcius per menit. Jika pada suhu yang teramati sudah mendekati perkiraan titik leleh senyawa, maka kenaikan suhu diatur menjadi sebesar 1 derajat Celcius per menit. Proses pelelehan produk sintesis diamati hingga berubah menjadi cair. Dilakukan langkah yang sama terhadap reaktan sebagai pembanding. Pada senyawa basasif
2-metoksi 4,4-metilfenilimino metilfenol merupakan senyawa hasil dari sintesis vanilin dan P-anisidin, di mana vanilin sendiri bertindak sebagai senyawa aldehid yang memiliki gugus CO, sedangkan pada P-anisidin bertindak sebagai senyawa amina primer yang memiliki gugus NH2. Berdasarkan reaksi dari kedua reaktan tersebut, dihasilkan senyawa basasif yang memiliki gugus CN, dan reaksi ini berlangsung menggunakan metode sonikasi selama 7 menit pada rentang frekuensi 20 kHz sampai 10 mHz. Selama proses sonikasi terdapat efek kavitasi akustik akibat dari pancaran gelombang ultrasonik sehingga didapatkan senyawa produk dengan ukuran nano dan seragam. Pada metode sonikasi ini, kita menggunakan media air berdasarkan pada kelarutan vanilin dan P-anisidin pada aqueous. Di bawah ini dapat dilihat gambar dari reaksi pembentukan senyawa basasif 2-metoksi 4,4-metoksi fenilimino metilfenol. Untuk yang selanjutnya ada hasil pengamatan fisik reaktan dan produk sintesis. Hasilnya yaitu pada vanilin berupa padatan berwarna putih dengan massa 0,760735 gram dengan titik leleh 80 derajat Celcius. Pada P-anisidin berwujud padatan dengan warna hitam dan massa 0,6157825 gram dengan titik leleh 57 derajat Celcius. Pada produknya sendiri, yaitu berwujud padatan berwarna hijau keabuan dengan massa 1,2257 gram dengan hasil rendemen yaitu 95,33% dengan titik leleh 132 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada uji sifat kimia produk sintesis. Uji sifat kimia produk sintesis sendiri diuji dengan aqueous dan NaOH2n. Dimasukkan 0,02 gram produk sintesis ke dalam tabung reaksi yang berbeda, kemudian ditambahkan 2 mili aqueous pada salah satu tabung reaksi. Lalu ditambahkan NaOH sebanyak 2 mili ke tabung reaksi yang lain. Terus lalu dikocok campuran dalam masing-masing tabung reaksi dan diamati perubahan yang terjadi. Di sini ada hasil perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil uji ditunjukkan bahwa produk sintesis sedikit larut dalam aqueous dan larut sempurna dalam larutan NaOH. Selanjutnya, uji sifat kimia pada senyawa basasif berdasarkan pada prinsip reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Asam dan basa akan menghasilkan garam yang dapat larut ke dalam air. Senyawa basasif 2-metoksi 4-fenilimino metilfenol merupakan senyawa fenolan yang bersifat asam karena memiliki gugus hidroksil yang mudah melepas ion H+. Reaksi dengan basa kuat NaOH akan menyebabkan ion H+ pada senyawa basasif digantikan oleh ion Na+. Dalam senyawa NaOH dan membentuk garam natrium. Berikut reaksi senyawa 2-metoksi 4-fenilimino metilfenol dengan NaOH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Baiklah Sahabat. Selanjutnya adalah karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Sintesis produk sintesis dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR dan digerus dalam mortar agar selanjutnya campuran dimasukkan ke dalam alat pembuat reagen. Yang diletakkan dalam hidrolik untuk memberikan kemudian alat diletakkan pada
holder dalam spektrofotometer FTIR lalu dibuat spektrum FTIR pada bilangan gelombang 4000 hingga 400 cm. Next. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR untuk mengetahui jenis baik dalam reaksi ataupun dalam produk sintesis. Adapun tampilan spektrum FTIR ini menunjukkan puncak-puncak yang menunjukkan gugus-gugus tertentu dengan grafik perbandingan antara persen transmisitan terhadap serapan bilangan beberapa gugus yang terdapat pada senyawa target seperti ACC aromatik terkonjugasi, lalu ada ikatan antara COC ether, CSP 3H stretching alifatik dan CSP 2H stretching aromatik serta ikatan antara CN yaitu imina basasi sendiri. Hasil analisis FTIR seperti yang terlihat adalah suatu spektra dengan pita-pita serapan yang selanjutnya akan diidentifikasi gugus fungsinya berdasarkan literatur yang ada. Next. Hasil karakterisasi FTIR dari gambar spektra yang tadi ini memperlihatkan beberapa serapan gugus fungsi pada daerah masing-masing bilangan gelombang, yang dimana serapan khas untuk gugus CC aromatik terletak pada bilangan 1505,870. Selanjutnya, adanya serapan gugus imina, yaitu CN, yang merupakan serapan khas dari basasi, diperoleh pada bilangan gelombang 1592,472 dengan karakteristik serapan yang tajam dan kuat. Selanjutnya adanya gugus fungsi CSP2H dengan panjang bilangan gelombang terlihat ialah 3010,189. Selanjutnya ada CSP3H dengan panjang bilangan gelombang 2883,459. Lalu ada overtone di bilangan gelombang 1882,542. Next. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer KGFM. Produk basasi hasil sintetis sebanyak 0,05 gram dilarutkan ke dalam kloroform 2000 ppm. Campuran tersebut diinjek ke dalam mesin M varian CT 3500 persatuan 2200 dengan kondisi operasional dari diesel. Jenis kolom variasi FP5MS dengan panjang kolom 30 meter dengan detektor 0,25 karakterisasi menggunakan spektrofotometer KGSM. Pada hasil kromatografi dari produk sintesis dapat dilihat dari gambar tersebut. Pada gambar menunjukkan bahwa produk sintesis menghasilkan dua puncak yang menunjukkan terdapat dua senyawa pada produk sintesis. Puncak 1 memiliki waktu retensi 9,191 menit dan puncak kedua dengan waktu retensi 26,585 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa senyawa produk pada puncak kedua memiliki kadar yang lebih tinggi. Tingkat kemurnian senyawa produk tidak mencapai 100%. Karena masih terdapat sisa reaktan yang tidak habis bereaksi. Next. Berikut adalah hasil spektra massa pada puncak pertama pada gambar berikut. Pada gambar spektra massa puncak 1 mempunyai ion molekul dengan M per Z 122 dengan puncak dasar pada M per Z 1. Ion molekul senyawa tersebut sama dengan berat molekul anisibin, yaitu 122 gram per mol, sehingga diduga puncak pertama merupakan senyawa anisibin.
Next. Berikut adalah perkiraan pola fragmentasi puncak pertama. Next. Berikut adalah hasil spektra massa puncak kedua yang memberikan curah ion molekuler pada temperatur 256 yang menggunakan reksa batatif dan puncak base periodistik sebagai ion paling stabil yang terdeteksi dengan temperatur 257. Next. Berikut perkiraan karakteristik Baik, selanjutnya adalah karakterisasi menggunakan spektrofotometer ANMR. Karakterisasi produk sintesis ini digunakan memakai spektrofotometer NMR. Dengan cara sampel dilarutkan dalam CDCl3 dan diletakkan dalam kontainer kaca atau tub kecil. Sampel tersebut diletakkan di antara dua buah kutub elektromagnetik, kemudian diradiasi dengan gelombang radio pada frekuensi radio elektromagnetik medan magnet yang divariasikan dari rendah ke tinggi dengan cara diatur arus pada elektromagnet. Selanjutnya, lalu akan dikirimkan ke recorder dan digambarkan spektra hubungan antara perbedaan kimia dan intensitasnya. Selanjutnya, ini adalah hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer ANMR nomor 2. Karakterisasi menggunakan ANMR sendiri bertujuan untuk mengetahui gambaran dari berbagai jenis atom di dalam diri. Jumlah proton dan biji kimia. Kesimpulannya, yang pertama, rendemen sintesis basa aktif dari vanilin dan anisilin menggunakan metode sonikasi dengan waktu 7 menit, yaitu sebesar 95,33%, berbentuk padatan dari vanilin dan anisilin menggunakan metode sonikasi dengan waktu 122 derajat Celcius dan berdasarkan hasil uji sebelumnya, senyawa basasif sedikit larut dalam Aquades dan larut sempurna dalam NaOH. Yang ketiga, hasil karakterisasi produk sintetis menggunakan FTIR menunjukkan adanya serapan khas dari senyawa terkait yaitu amina C sama dengan M pada bilangan gelombang 192 atau DCMS menunjukkan adanya puncak pada waktu referensi 26,585 menit dengan kemungkinan 97,56% dan jumlah molekuler yang terjadi 257 yang sesuai dengan berat molekul senyawa basasif 2 kimia dan disesuaikan dengan karakter NMR senyawa basasif 2-metoksi 4,4-metoksi feniliminomethylphenol yang didukung dengan adanya senyawa khas singlet proton imina pada pergeseran kimia 8,36 ppm. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari kami. Usahakan praktikum selanjutnya atau selanjutnya sebaiknya dilakukan karakterisasi menggunakan jenis untuk membuat hasil dan adalah lebih terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat